Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin ila akhiril ayat. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim, dengan sebab silaturahmi, dengan barakah i'tikaf di Baitullah, dengan hikmah mempelajari firman-firman Allah, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pencerahan tajwid, makharij huruf, nahwu dan sharafnya, yang pada malam ini memasuki ayat 135 dari surah Al-Baqarah yang diawali dengan kalimat wa qalu kunu hudan aw nasara. Silakan dicari dan diperhatikan ayat 135 dari surah Al-Baqarah, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih hidup dengan niat untuk selalu taklim, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud hajat dan kita, dan untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadza tafsir wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi silakan diperhatikan 135 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi tidak antaranya adalah wa qalu kunu hudan, ada tanwin ketemu huruf hamzah au nasara, hukumnya idhar. Au nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa, ada ha Ibrahim, ada ha, tolong bedakan. Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum, ada mim mati ketemu huruf ba, hukumnya iqlab ihwa syabawi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Faqad ihtadaw, bukan faqad ihtadu. Sama, saya ingatkan, takut lupa Bapak, di dalam buku berjanji kita sering marhaban, kalimatnya ada yang sampai sekarang sering keliru Bapak baca. Wal malam, kira-kira Bapak bacanya begini coba. Mara'ainal isahanat bisra ila ilaika wal ghamama qad adallat wal mala. Lanjutin lagi wal mala. Kerasin saya nggak dengar. Wal mala. Mohon dengan hormat ya, rubah bacaannya, bukan solu, tapi solau. Kenapa? Semacam faqadih tadau, bukan faqadih tadu. Alasannya apa? Yang pertama, solu itu fi'il amar. Fi'il amar itu maknanya kata perintah. Berarti wal malak sallu, wahai para malaikat, salawatlah kalian kepada alaika, kepadamu. Gimana? Wahai para malaikat, bersalawatlah kalian alaika kepadamu. Maksudnya apa gitu? Narasinya aja udah nggak ketemu. Wahai para malaikat, bersalawatlah kalian kepada alaika, kepadamu. Narasinya udah nggak ketemu. Kemudian dari makna lafaz, sol itu fi'il amar.
Jadi kita merintah malaikat, wahai para malaikat, bersolawatlah kalian. Kata malaikat, emang lu siapa nyuruh gua solawat? Kan Allah yang berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, kena malaikat sudah bersolawat, sallu, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Nabi juga sebagaimana malaikat sudah bersolawat. Kira-kira kalau di ayat itu, salawat itu duluan kita apa duluan malaikat bersolawat? Kenapa kita nyuruh-nyuruh malaikat? Yang benar bukan sallu, tapi sallau, dengan menggunakan fi'il madhi. Bapak lihat narasinya, ma ra'ainal isahanat, ra'aina fi'il madhi, hanat fi'il madhi, ma ra'ainal isahanat bisra ila ilaika wal ghamamah qad adallat. Adallat juga fi'il madhi, maka sallau juga fi'il madhi. Wal mala sallu ala sallu alaika, itu baru nyambung semuanya. Artinya begini, maru'ainal isahana, tidak ada kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman kecuali kehidupan di sampingmu. Bisura ila ilaika, dengan berbahagia denganmu. Wal ghamamah qad adallat, kemana kau pergi awan selalu memayungimu, selalu memayungimu. Itu kan cerita. Bahkan wal malak, sampai para malaikat saja sallau, mereka sudah bersolawat alaika, kepadamu Tuhan Muhammad. Jadi cerita, itu bukan fi'il amar. Namun ada yang membantah terhadap pelurusan dari saya, Ustaz, kan di berjanjinya juga kalimatnya sallu. Jawabannya, orang yang bikin berjanji, pabrik berjanji, paham nahu sorok enggak? Mereka pengusaha bro, bukan ahli nahu. Yang penting bukunya lancar, bagus, untung mereka cetak. Adapun nahu soroknya mereka belum tentu paham. Itu bisnis. Jangankan berjanji, Quran aja banyak yang salah kalau nggak ditashih. Nah, di sini juga bukan faqadih tadu, tapi faqadih tadau. Ingat ya, kalau marhaban jangan salah lagi ya. Wal mala sallu alaika, bukan sallu. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim
بهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. إلينا
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan perhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Sampai saat ini kita sering mendengar ada misi pemurtadan, ada misi pemusyrikan untuk umat Islam dengan berbagai macam cara. Ternyata ini terjadi tidak di zaman sekarang saja. Di zaman Nabi Muhammad SAW ini sudah terjadi. Lihat ayatnya. Wa qalu, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apa mereka katakan? Kunu hudan au nasara. Wahai sahabat, jadilah kalian beragama Yahudi atau beragama Nasrani, tahtadu, maka kalian baru memperoleh hidayah dari Allah. Itu di zaman Nabi Muhammad. Intinya, kalau kalian pengen mendapat hidayah dari Allah, jangan masuk agama Islam, jangan mengikuti Muhammad, karena Muhammad itu bukan nabi. Sudah dijelaskan sama saya itu kemarin ya, nggak tahu ingat apa enggak ya, kenapa Nabi Muhammad nggak dianggap nabi oleh mereka, karena Nabi Muhammad bukan keturunan Ishak ya, tapi keturunan Ismail. Masih ingat, alhamdulillah. Allah langsung yang mengarahkan Nabi Muhammad, qul, ucapkan oleh wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, kami tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani, kami hanya mengikuti millah Ibrahim, agama yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan mengatakan Ibrahim, mereka semuanya terdiam, karena Ibrahim adalah kakek moyang seluruh para nabi. Ibrahim memiliki dua putra yang kita kenal, Ismail dan Ishak. Dari Ishak punya putra Yakub, punya putra Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, terus Daud, Zakaria, Yahya. Stop sampai di situ. Dari mana Nabi Muhammad SAW bukan putra Yahya, bukan putra Isa, karena Isa wafat. Jangankan punya putra, belum kawin aja Nabi Isa. Makanya kalau yang sampai saat ini belum kawin, ya cepat-cepat kawin. Malah yang belum kawin nunduk ke bawah aja matanya, nggak berani nengok ke sini. Oleh karena itu kelahiran Nabi Muhammad tidak diakui, karena lahir Nabi Muhammad bukan putra Isa, bukan putra Yahya, tapi putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Jangan macam-macam. Sono sampai ke Adnan, nyambungnya ke Ismail alaihissalam. Semulia itu Ibrahim, diakui oleh Yahudi, diakui oleh Nasrani, diakui oleh semua agama. Tetapi apa yang saya sampaikan kemarin, semulia Ibrahim, Allah panggil namanya dengan ya Ibrahim. Semulia Ibrahim, Allah pasti panggil namanya. Lihat dalam surat Hud ayat 76,
kalimatnya ya Ibrahim a'rid an hadza. Di dalam surat Maryam ayat 46, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Kalimatnya ya Ibrahim, ya Ibrahim. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 62, apa kalimatnya? Qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Tetap ya Ibrahim, enggak macem-macem, enggak ya jadun nabi, wahai kakek nabi, enggak, tetap aja ya Ibrahim. Termasuk di dalam surat As-Safa ayat 104, wa nadainahu ayya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi yang gagah perkasa, berani kepada Allah, protes dan lain sebagainya, bahkan mengaku paling cerdas dan pintar di dunia, sampai bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada nabi yang lebih pintar dari aku, katanya. Hebat. Siapa? Musa alaihissalam. Memang Musa secara fisik juga gagah. Nabi Musa kalau pakai baju 3 lapis begini, kaos, gamis, jas, nembus bulu badannya. Saking gagahnya, bulu badannya nembus. Bagaimana tenaga Musa? Sekali tabok anak Kibti mati, sekali tabok. Bercanda kecil, main-main kalah. Ya, turunan Nabi nggak bisa main, nggak bisa main, kalah, marah, dihina kaumnya, tabok, mati. Dikejar oleh Firaun selama seminggu, lari nggak berhenti, nggak makan, nggak minum. Dikejar oleh kuda, nggak kekejar. Hebat, gagah, perkasa. Tapi Allah bilang Nabi Musa, ya Musa, enggak macem-macem, enggak diistimewakan, ya Musa aja, Musa. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, tidak ada pernah kata ya Muhammad, tidak pernah ada. Masya Allah, hebatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan seorang yang musyrik. Maka katakanlah oleh kalian, qulu amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman terhadap ayat suci, kitab suci yang diturunkan kepada kami, Al-Qur'an, wa ma unzila ila Ibrahim, dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim. Nah, ini namanya suhuf. Kemarin timbul pertanyaan, nggak dari saya itu, semua nabi Allah itu yang Allah pernah utus 124.000 nabi ya, semua kitab suci yang Allah pernah turunkan ke muka bumi berapa jumlahnya? Nah, berarti kemarin ditanya, nggak ditanyain. 104. 4 itu cuma Zabur turunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Allah berfirman di dalam, wa ma utiya ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim, dan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Bapak nggak tahu, nggak disebut dalam 4 tadi, nggak. Namanya suhuf. Berapa jumlahnya? 10. Suhuf Ibrahim itu 10. Wa Ismail, dan kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Ismail. Nggak tahu juga namanya. Kalau dicari di tafsirnya mah mungkin ada. Wa Ishaq, wa Yaqub, wal Asbat, wa ma utiya Musa. Nah, baru yang kitab suci diturunkan Allah kepada Nabi Musa, wa Isa, wa ma utiya nabiyyun min rabbihim, dan kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita tidak pernah membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lainnya. Semua sama, nabi, semua rasul. Bagi orang selain kita kan membedakan. Musa, Nabi Ibrahim dianggap nabi, Nabi Isa dianggap sebagai anak
Tuhan. Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai apa-apa, dibeda-bedakan oleh mereka. Kali lagi, Nabi Ibrahim dianggap sebagai nabi, Nabi Isa dianggap sebagai putra Tuhan, Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai apa-apa. Kita nggak bisa. Orang Islam mengakui semua nabi, semua rasul, tidak ada yang menjadi anak Tuhan. Kalau nufariqu baina minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimisli ma amantum. Padahal kalau mereka beriman sebagaimana kalian imani, faqad ihtadaw, dan itulah yang membuat mereka mendapat hidayah. Cuman iman mereka itu, iman orang dulu tidak seperti imannya kita sekarang. Maka digambar-gambarkan toleransi. Sebenarnya yang tidak toleran itu umat Islam apa kafir sebenarnya. Fa in tawallau, maka kalau kalian berpaling, fa innahum fi syiqaq, maka kalian dalam kesesatan. Fa isafikumullah, tapi kalian umat Islam jangan takut, yang nanggung kalian Allah, wa huwa samiul alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Sibghatullah, segala sesuatu yang sudah diatur, diwarnai oleh Allah, diislamkan oleh Allah, tidak akan bisa berubah. Ya, termasuk kita disibghah oleh Allah untuk mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Walaupun Bapak baru capek, barusan aja kita lihat ada saudara kita, ada jamaah kita yang nggak keburu sholat maghrib di sini, tapi ngaji mengejar, karena sibghah Allah tadi. Sesuatu yang sudah dicelup dengan hidayah Allah, nggak mau ketinggalan ngaji. Maghrib nggak keburu berjamaah, habis maghrib ngejar ngaji, karena sibghahnya Allah. Tapi sebaliknya yang tidak disibghah oleh Allah, jamaah maghrib tadi banyak apa sedikit? Habis maghrib kemana mereka? Sibghah Allah itu mahal. Kalau Allah sudah bersibghah seseorang, nggak bisa dirubah, dengan alasan capek pun nggak apa-apa. Karena kalau bisa bicara capek di Jakarta, siapa sih yang nggak capek, betul? Kalau bicara repot, siapa sih yang nggak repot? Kalau bicara sibuk, siapa sih yang nggak sibuk? Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, dan kita hanya menyembah kepada Allah. Nah, di sini ada kalimatnya, qul atuhajunana fillahi wa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini mohon maaf sampai di sini dulu, dan mohon maaf sekalian saya tidak bisa berjamaah sholat di sini karena adalah salah seorang jamaah yang di Tanah Pasir, ya aku yakin meninggal. Saya harus tahlilan ke sana malam ini, mungkin isanya saya di sana. Kali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.